Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 310 Amarah yang haus darah. Dengan tatapan mata yang tajam bak seekor harimau, dia melesat bagaikan anak panah yang mengamuk ke arah orang-orang berjubah hitam itu seraya berteriak, mau membunuhku. Tidak semudah itu. Seketika, dia mengayunkan pedang lebar di tangannya dan dengan momentum yang kuat, dia menebas ke arah pria berjubah hitam di sekitarnya yang memancarkan niat membunuh yang kuat. Saat bilah pedang itu menebas, pedang itu meraung keras saat aliran udara berubah menjadi bilah tajam dan jeritan kesedihan memenuhi sekelilingnya. Seluruh formasi telah hancur saat beberapa pria berjubah hitam berguling-guling di tanah karena kesakitan. Meski pernah dilukai oleh martial cultivators di tahap puncak, dia masih bisa berdiri. Pemimpin orang-orang berjubah hitam itu melihat pemandangan di hadapannya dan kilatan dingin melintas di matanya. Memikirkan kembali apa yang dilihatnya, dia teringat sedang minum sesuatu dari botol. Apakah itu ramuan? Hal itu membuat hatinya teramat terkejut, bahkan tanpa sempat memikirkan dari mana datangnya ramuan itu, hal pertama yang dilakukannya adalah dengan panik meneriakkan perintah untuk membunuhnya. Bunuh dia. Jangan biarkan dia kembali hidup-hidup. Begitu dia meneriakkan perintahnya, orang-orang berjubah hitam di sekitarnya bergegas masuk dan menyerang. Karena kekuatan serangan yang melonjak, ki yang dalam, niat pedang, serta niat membunuh semuanya dilemparkan saat atmosfer yang menindas turun ke atas mereka. Membunuh. Bunuh. 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 Teriakan yang dipenuhi dengan nafsu darah yang tak terbatas mengguncang sekeliling saat pohon-pohon bergetar saat suara mereka bergema di sekitar. Jubah Feng Xiao telah disayat dan banyak luka kecil mulai muncul saat bau darah naik di udara. Hahaha. Saat Feng Xiao menyerang, sosoknya yang besar dan kekar berdiri tegak sambil memegang pedang besarnya di satu tangan dan tangan lainnya mengepal. Tekanan yang dipancarkan oleh seorang kultivator bela diri yang suaranya dipenuhi ki bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang-orang berjubah hitam itu saat mereka jatuh ke tanah, memegangi kepala mereka erat-erat sambil berteriak kesakitan. Lingkaran arus udara dapat dilihat dengan mata telanjang dan beberapa orang yang tidak dapat menahan tekanan mulai mengeluarkan darah dari mata dan hidung mereka. Ah! Ah! Teriakan melengking yang menusuk tulang bergema di mana-mana. Tawa yang memekakkan telinga itu tiba-tiba berhenti dan matanya yang seperti pedang tajam menatap mereka. Seluruh tubuhnya diselimuti aura gagah berani dan menindas saat dia mengayunkan pedang besarnya dengan marah sambil berkata dengan tenang, aku akan membiarkanmu melihat orang macam apa aku, Feng Xiao. Buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku mendapatkan namaku dengan membantai ribuan musuh. Tebas, plus tebas, plus tebas, plus tebas, plus. Tebasannya yang menyentuh tanah seakan membelah udara dan terdengar suara gemuruh disertai sabetan-sabetan arus udara yang bertabrakan ke segala arah hingga meninggalkan bekas-bekas sabetan yang dalam dan tertanam di tanah. Gelombang serangan ini terus berlanjut sementara pria-pria berjubah hitam di sekitarnya satu persatu terpotong dan teriris menjadi dua bagian. Dalam sekejap, bau darah menyebar kemana-mana. Sebelum para pria berjubah hitam itu sempat bereaksi, dia mengayunkan pedang besarnya sekali lagi dan menyerang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura haus darah, aura yang diasah dengan membunuh banyak orang di medan perang. Dia adalah seorang pejuang sejati, yang benar-benar telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Feng Xiao saat ini bagaikan asura pembunuh yang ganas dan mengerikan. Setiap kali pedangnya diayunkan, banyak nyawa melayang. Kali ini pedangnya diayunkan, terdengar jeritan kesakitan. Ah! Kepalanya terpenggal dan darah segar mengalir dari lehernya seperti air mancur. Pria berjubah hitam yang ketakutan di sebelahnya menatapnya dengan ngeri. Adegan berdarah itu mengejutkan semua orang di sekitarnya, karena rasa takut yang dingin dan dingin merayapi hati mereka.